5 cm bercerita tentang kisah lucu persahabatan dan arti persahabatan. Film ini berpusat pada teman-teman Zafran yang memiliki sifat yang berbeda-beda, namun tetap sefrekuensi dalam berteman. Ini adalah Ariel, orang yang tak pernah bisa makan tanpa kecap, hobi gym tapi takut sama cewek. Ian adalah orang yang hobi mengkoleksi mie bungkus dan suka menyimpan kaset terlarang. Riani adalah perempuan cantik yang sangat perfeksionis dan suka makan kuah Indomie. Riani adalah satu-satunya cewek di tongkrongan mereka. Genta adalah orang yang kalem, halus, dan pekerja kantoran. Genta satu kantor dengan Riani. Yang terakhir adalah Zafran. Ia adalah laki-laki yang sangat suka dengan puisi. Bahkan, ia pernah berdebat dengan ibunya sendiri saat membacakan puisinya. Saat mengisi bensin setelah pulang nongkrong, mereka berunding kemana tujuan mereka selanjutnya. Lalu mereka memutuskan nongkrong lagi di rumah Ariel. Ini sangat pas sekali, karena Zafran sedang berjuang untuk mendapatkan adik Ariel itu. Sesampainya di rumah Ariel, ibu Ariel menyambut mereka dan memanggil adiknya Ariel yang bernama Dinda. Dinda benar-benar membuat Zafran sangat tergila-gila. Sampai-sampai Zafran menawarkan diri untuk membantu Dinda mengerjakan tugas-tugas sekolahnya. Orang mau ngerjain tugas nih ya. Purna Jistri. Nak Zafran? Jistring tante. Setelah itu, mereka kembali berunding sambil makan sate. Dan Genta memiliki ide agar mereka keluar dari zona nyaman mereka. Ini dirasa pas, karena salah satu dari mereka, yaitu Ian, adalah mahasiswa abadi yang belum selesai kuliah hingga saat ini. Riani yang mendengar itu langsung tidak setuju, karena dia tidak ingin berpisah dengan teman-teman dekatnya itu, yang telah mereka jalani selama 10 tahun. Akhirnya, keputusan pun mereka ambil. Mereka sepakat untuk tidak bertemu dan nongkrong selama 3 bulan ke depan. Tidak saling komunikasi, SMS ataupun sejenisnya. Sampai waktu yang telah ditentukan. Genta akan menyusun rencana di mana mereka akan bertemu dan akan pergi. 1 bulan kemudian, Ian sedang bimbingan dengan dosen. Dosen tersebut sangat sensitif. Sang dosen marah dan mengatakan otak Ian seperti anak SD, karena Ian membutuhkan waktu 6 tahun untuk menyelesaikan kuliahnya. 6 tahun juga, berarti otak kamu otak anak SD. Malamnya, Zafran mencoba PDKT dengan Dinda. Lucunya, Zafran menghitung dan menulis berapa banyak Dinda mengucapkan "Ada apa?" setiap Zafran menelpon Dinda. Dinda adalah anak yang polos. Bahkan terkadang Zafran sampai kesal sendiri saat bicara dengan Dinda di telepon. Sementara itu di kantor, Riani sudah rindu dengan teman-temannya itu. Riani pun curhat dengan kawan kantornya, karena dia tidak kuat lagi menahan perasaan suka selama bertahun-tahun kepada sahabatnya sendiri. Riani sangat takut nanti ada orang yang berhasil merebut hati lelaki yang ia sukai itu.
Riani pun merasa seperti memakan buah simalakama. Karena tidak mungkin dia yang menyatakan perasaannya lebih dulu. Kembali ke Ian. Dengan semangat yang berkobar, Ian berusaha menyelesaikan skripsinya. Karena akan segera dikumpulkan 2 bulan ke depan. Orang tua Ian, yang melihat Ian sudah mulai serius mengerjakan skripsi, sampai-sampai menyeduhkan kopi untuk Ian. Papa Ian pun kagum dengan anaknya. Karena memiliki kaset National Geographic. Yang sebenarnya, isinya adalah kaset terlarang. Papa Ian pun berjanji, jika setelah lulus, akan membawa Ian ke Manchester. Untuk melanjutkan kuliah Ian di sana. Ke Manchester. Pada siang hari di kantor, Genta merasa kehilangan. Karena Riani tidak ada di sana. Setelah mereka berjanji untuk tidak bertemu dulu. Sementara itu, Ian tiba-tiba patah semangat. Karena question yang ia kerjakan tidak diterima oleh kantor. Lalu dosen Ian memberikan alamat sebuah kantor, dan di tempat gym. Ariel mencoba melawan rasa takutnya. Dan mencoba mendekati salah satu member gym di sana. Walaupun sampai panas dingin dan keringetan. Namun Ariel berhasil mengajak jalan cewek tersebut. Bahkan, sampai makan jagung bersama di pinggir jalan. Di lain sisi, Ian kembali mengambil kuesionernya. Namun ia kecewa. Karena kuesionernya belum diisi semua. Alasannya karena pemimpin kantor menganggap ini tidak ada cuannya. Sepulang dari itu, Ian melihat ada karyawan yang sedang butuh bantuan. Ian pun meminjamkan dongkraknya dan bertanya, di bagian apa karyawan itu bekerja. Kebetulan, karyawan yang Ian bantu bekerja di bagian yang sama dengan jurusan dan kuesioner yang sedang Ian kerjakan. Beruntungnya, karyawan tersebut mau membantu Ian untuk mengisi kuesionernya. Akhirnya, Ian pun selesai mengerjakan kuesionernya dan segera melaksanakan sidang. Sidang, akhirnya gue sidang. Temu di stasiun kereta api Senen jam 2 siang. Sampai ketemu lagi, Cinta. Hari yang ditentukan pun tiba. Mereka berkumpul di stasiun Senen. Ariel juga mengajak Dinda untuk turut serta bersama mereka. Melihat Dinda, Zafran pun semakin bersemangat. Kereta pun berangkat. Namun Ian belum kunjung datang. Lalu Genta menyuruh mereka naik kereta duluan. Dan dia akan menunggu Ian. Namun akhirnya, Ian pun datang. Saat di kereta, mereka semua penasaran kemana Genta akan membawa mereka. Tapi Genta masih belum mau memberitahu. Setelah berjam-jam perjalanan, akhirnya mereka sampai di Malang. Di sana, Genta sudah menyewa sebuah mobil untuk perjalanan mereka. Ternyata, Genta mengajak mereka untuk mendaki gunung tertinggi yang ada di Jawa, yaitu Mahameru atau Semeru. Lo semua dapat salam dari Indonesia. Mahameru, puncak tertinggi Jawa. Udah taruh puncak itu dan kita semua di sini.
Mereka pun mulai mendaki Gunung Semeru. Dan dalam perjalanan, Dinda selalu melirik Zafran yang berada di belakangnya. Hal ini pun diketahui oleh Ariel. Karena merasa adiknya sudah dewasa, tentu saja Ariel tak dapat melarangnya. Jika Dinda memiliki perasaan yang sama terhadap Zafran, mereka pun kembali melanjutkan mendaki. Hingga Zafran tiba-tiba berhenti, terpaku dan terdiam melihat keindahan alam yang belum pernah lihat sebelumnya. Selamat datang di Ranu Kumbolo. Sewaktu istirahat, Ian mengatakan kepada Genta, jika ia naksir seseorang, maka lebih baik katakan saja. Ian juga menghampiri Riani dan mengatakan hal yang sama. Akhirnya Riani pun curhat dan mengatakan saat cewek suka dengan seseorang, maka ia tidak berani menyatakannya duluan. Tetapi Ian merespon dengan mengatakan, Wah, kuno loh. mereka melihat tanjakan yang ekstrim. Genta memberikan informasi kalau tanjakan itu adalah tanjakan cinta. Karena jika mendaki tanjakan itu sambil memikirkan orang yang kita sukai tanpa menoleh ke belakang, maka kisah cinta mereka akan terwujud. Sesaat sebelum mendaki, Zafran meminta Dinda untuk mendoakan dia agar berhasil. Namun sayangnya, Diplek! Dut! Sampai ketemu di atas. Kita nggak boleh nengok ke bawah. mereka pun saling menyalahkan karena sudah melihat ke bawah saat dipanggil oleh Genta. Saat di perjalanan, mereka kehabisan air dan juga dihujani debu vulkanik. Akhirnya, mereka pun meminta air dengan pendaki lain dan bertanya, apakah aman mendaki dalam kondisi seperti ini? Pendaki lain mengatakan, ini adalah suatu hal yang normal. Dan akhirnya, mereka melanjutkan perjalanan ke puncak. Malamnya, Genta meminta mereka untuk meninggalkan barang mereka di tenda sebelum melanjutkan perjalanan, karena berbahaya jika membawa barang ke puncak gunung. Tengah malamnya, mereka melanjutkan pendakian. Genta mengingatkan, jika mereka harus selalu dengar aba-aba jikalau ada batu yang jatuh. Tak lama setelah itu, karena suhu yang mencapai 0 derajat, membuat Ariel tidak kuat. Lalu mereka memeluk Ariel untuk membuatnya tetap hangat. Pagi hari pun tiba, dan matahari pun terbit. Tetapi perjalanan yang akan mereka lalui akan semakin sulit. Mereka pun istirahat sebentar, sambil menikmati pemandangan yang indah. Kebetulan hari itu adalah tanggal 17 Agustus. Genta pun menyemangati mereka, karena tak lama lagi, mereka akan sampai di puncak Mahameru. Namun, tak lama kemudian, orang-orang berteriak, jika ada batu yang jatuh ke arah mereka.
Mereka pun berusaha menghindar. Tapi sayangnya, Ian, Ariel, dan Dinda terkena batu yang jatuh tersebut. Ariel dan Dinda beruntung karena tidak mengalami luka yang parah. Berbeda dengan Ian, yang belum juga sadar. Mereka mencoba memberikan pertolongan, namun tetap saja tidak berhasil. Ini membuat mereka sangat terpukul dan tak dapat menahan tangis karena mengira bahwa Ian telah meninggal. Tetapi saat Zafran berteriak, Pada nangis. setelah mengumpulkan tekad, mereka tak ingin perjuangan yang penuh rintangan dan hambatan itu sia-sia. Mereka kembali menuju puncak, dan akhirnya mereka pun sampai di puncak Mahameru. Di Mahameru! Semua berbeda. Setelah itu, mereka satu persatu mengungkapkan betapa cintanya mereka dengan tanah air ini. Saat perjalanan pulang, mereka singgah di Ranukumbolo dan mandi di sana. Udah sikat. Tunggu dulu. Malamnya, Ian menyatakan bahwa dia tak akan melanjutkan kuliahnya di Manchester. Itu karena Ian sangat cinta dengan tanah air ini. Setelah Ian, Zafran, dan Dinda masuk ke tenda, Genta mencoba mengungkapkan perasaannya kepada Riani. Tetapi setelah Genta mengungkapkannya, ternyata orang yang Riani sukai bukanlah Genta, melainkan Zafran. Ini membuat hati Genta lumayan hancur. Sementara itu, Zafran dan Dinda yang belum tidur mendengar ucapan mereka berdua. Dinda pun juga ikut hancur hatinya, karena ia juga menyukai Zafran. Di lain sisi, Zafran juga bimbang, karena harus memilih Dinda atau Riani. Di akhir cerita, Ian pun berhasil mendapatkan gelar sarjananya. Genta yang kebiasaan meeting di kafe, akhirnya ia membuat kantor yang ada kafenya. Ariel yang takut sama cewek, curi start duluan, dan menikahi wanita yang dulu pernah ia ajak jalan. Beberapa tahun kemudian, Riani dan Zafran menikah dan sudah memiliki anak. Ian juga berhasil menikahi wanita yang diidolakannya. Bukan yang itu kok. Genta yang cintanya bertepuk sebelah tangan. Akhirnya, ia mencoba mendekati Dinda. Film pun selesai. Titik tertinggi dalam mencintai adalah mengikhlaskan. Dan titik mengenaskan dalam mencintai adalah dianggap teman. Pesan dari Medang. Jika kalian patah hati atau putus cinta, ingatlah syair ini. Bunga tak sekuntum, kumbang tak seekor. Mati satu, tumbuh 1000, hilang satu, silih berganti. Carilah bunga yang hidup di tepi jurang. Jangan kau cari bunga yang hidup di tengah taman. Karena ia sungguh mudah didapatkan oleh orang-orang yang pandai memberikan keindahan di awal, tanpa memberikan kepastian di akhir perjalanan. Terima kasih telah menonton.
Jangan lupa untuk subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami.